Adam Project. Hari ini gue bakal nge-review tentang film Adam Project. Oh iya, nama gue Tri, selamat datang di channel gue. Oke, jadi pas film ini baru keluar di Netflix, di Twitter itu cukup rame dibicarain. Mungkin karena cast-nya itu yang udah pernah main di cast hero-nya Marvel semua ya. Kan ada Elektra jadul ya yang bareng Ben Affleck dan Daredevil itu kan. Terus juga ada Deadpool juga, ada Hulk juga, sama Gamora juga. Tapi bisa jadi film ini terkenal karena abis film ini keluar, sutradara filmnya langsung diumumin bahwa dia, Sean Levi, itu bakal jadi sutradara film untuk Deadpool 3 yang bakal masuk ke timeline MCU. Gimana? Ini tuh ngajak tanda mereka berdua, Ryan Reynolds sama Sean Levi. Ya, macem DiCaprio sama Scorsese kali ya. Jadi nih ya, jujur aja, pas awalnya gue liat trailer film ini, gue tuh ngerasa kayaknya filmnya bakal B aja deh. Ya gitu deh. Terus jadi gue tuh kayak ngerasa aneh, kok bisa-bisanya film kayak gini dibicarain di medsos sampai rame banget. Tapi pas gue abis nonton filmnya, ternyata cukup hibur juga. Apalagi dua cast utama dari film ini itu adalah cast dari film romcom Amerika pertama yang gue tonton, yaitu Jennifer Garner sama Mark Ruffalo di film 13 Going on 30 ya. Yang mereka berdua dipertemukan lagi pas suami istri. Mereka jadi orang tua dari karakter utama di film ini. Jadi pas gue tonton ya ada semacam nostalgia gitu lah. Terus kalau dari sinopsisnya sendiri sebenarnya biasa aja ya, dan udah sering juga dipakai di film-film lain. Jadi nih ya gue cerita sedikit latar awal di film ini itu di tahun 2050, di mana karakter yang diperanin Ryan Reynolds, Adam, itu nyuri jet yang bisa kembali ke masa lalu. Terus karena ada masalah di jetnya itu, dia nggak sengaja kembali ke tahun 2022. Padahal dia harusnya ke masa yang lebih lampau untuk ngantin sesuatu. Jadi dia punya ada misi rahasia gitu. Dan karena dia akhirnya di tahun 2022, dia akhirnya terdampar di sana. Yang maksain dia untuk bertualang dengan versi mudanya di tahun 2022 itu. Ya intinya sih film ini semacam body adventure ya, antara versi dewasa pemeran utama dengan versi mudanya. Sebenarnya kedengaran biasa aja kan, tapi pas direalisasiin jadi film, ternyata pas gue tonton ya cukup menarik dan menghibur juga. Terus salah satu yang menarik di film ini adalah tokoh yang meranin Adam atau Ryan Reynolds muda, yang entah kenapa ya menurut gue itu benar-benar bisa mirip tingkahnya tuh kayak Ryan Reynolds banget. Jadi semacam cerewet, terus banyak ngomong gitu juga, terus sengah-sengah gitulah. Jadi menurut gue cocok banget ya meranin Reynolds muda itu. Terus reaksi si Ryan Reynolds itu sama versi mudanya itu cukup natural menurut gue, dan bisa nggambarin komunikasi orang-orang kalau ketemu masa mudanya. Jadi semacam kalau kita ya lihat versi masa muda kita, pasti menurut gue sih reaksinya ya kayak si Ryan Reynolds di film ini. Bawaannya tuh kayak pengen nyetop lah semua hal bodoh yang kita lakuin di masa lalu, kayak aduh please jangan lakuin ini dong, please jangan dong, kayak gitu lah. Yang dilakukan Reynolds tuh kalau kalian kembali ke masa lalu pasti kalian juga bakal melakukan hal itulah. Yang hal itu ngebuat chemistry antara mereka berdua itu sepanjang film ini jadi cukup menarik ya menurut gue. Film ini juga cukup banyak unsur keluargaannya, dimana pas gue ngeliat ada muda sama dewasa akhirnya berbaikan sama orang tuanya, berasa scene-nya tuh bagus banget. Terus juga untuk CGI action di film ini menurut gue itu udah cukup bagus. Kayak pas Adam bertarung ngelawan semacam polisi waktu dari masa depan, semuanya tuh kelihatan mulus menurut gue. Tapi entah kenapa ada beberapa adegan yang kelihatan gak rapi banget. Jadi kelihatan kayak ada aktor gitu di age itu, pas gue liat ini mukanya berasa agak kayak plastik banget, berasa kayak karet. Pokoknya intinya animasi kayak gak rapi lah menurut gue ya. Terus ada adegan kayak mereka ngobrol biasa gitu, dan kelihatan banget kalau latarnya tuh green screen, karena gue bisa ngeliat kayak di rambutnya ada garis-garis hijau gitu. Nah itulah, entah kenapa ini ngeditnya kenapa pas adegan-adegan kayak gini nggak rapi, tapi pas satu adegan action malah cakep banget menurut gue. Ya cukup bagus lah. Dan, tapi pas waktu inian, pas waktu ada adegan kayak cuma berdiri biasa aja terus ngobrol-ngobrol, kenapa bergaris hijau gitu. Jadi lucu sendiri gue liatnya. Kenapa bisa CGI-nya nggak rapi di bagian-bagian yang sebenarnya
menurut gue lebih ringan buat dihadapin karena mereka kan diem aja gitu diri. Tapi selain kurang-kurangan dari film itu, film ini gue rekomendasi buat ditonton. Apalagi kalau kalian yang nonton 13 Going on 30 itu tambah nostalgia. Maksudnya ini semacam spirit sequel kayaknya dari itu film, walaupun plotnya nggak sama dan ya nggak mirip lah. Terus juga buat yang pernah nikmatin film-film buatan Sean Levy, sudah tau lah kemahiran dia buat film dengan tema keluarga kayak gini. Terbukti dari film Real Steel, kalau kalian pernah nonton yang ada Hugh Jackman, ada tinju robot gitu. Menurut gue di film ini juga Sean Levy eksposisinya untuk film keluarga cukup bagus. Jadi menurut gue ini film tuh cocok banget buat ditonton bersama keluarga, tapi tetap harus hati-hati karena banyak ujaran-ujaran kotor juga di film ini. Walaupun ratingnya PG-13, kalau PG-13 ya, itu masih ada kata-kata yang agak sedikit kasar lah. Jadi kalau kalian gak mau anak-anak kalian atau sepupu kalian yang masih kecil ngikutin kata-katanya ya, harus cukup diawasin dulu film ini. Tapi selain itu, gue rekomendasi buat tonton, silahkan tonton bareng keluarga. Intinya film ini cukup bagus. Oh ya, review gue cukup sampai di sini aja. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like sama subscribe channel ini. Ya udah, kalau kayak gitu sampai ketemu. Jangan lupa komentar kalau kalian ada yang pengen dikomentarin. Oke, kayak gitu sampai ketemu di video selanjutnya kawan ya. Dadah, bye.